Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walil hidayat al-karimil manan ar-rahmanir rahman khaliqul insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-munazzil al-Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina yuhibbuhu tan. Salatu wa salamun ala imamil mursalin wa yuhibbu wa yuhibbu. Rasulullah SAW la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yas'ala al-arba'in an umrihi bima ablahu wa an jismihi bima ablahu wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa mimma anfaqahu. Rawahul Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Sadaqallahu Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, dan saya panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala kepada kesempatan kepada sadayana biasa ngayung di masjid Istiqomah ini dalam kegiatan rutin pengajian setiap Jumat malam atau hari Sabtu ini. Kita berdoa kepada Allah agar duduk kita di masjid ini dijadikan iktikaf ibadah untuk mencari harap dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan para sekalian, selaku umat Rasulullah yang terus berusaha untuk mengikuti contoh-contoh Rasulullah SAW, mengikuti perintah Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya dari lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat, sehat-sehat dan berkumpul silaturahim ini. Yang minimal pada maghrib setiap 1 minggu sekali bisa silaturahim. Silaturahim sekaligus mencari ilmu. Sebab mencari ilmu itu kan wajib. Terutama saya sampaikan ilmu yang ada kaitannya dengan itu yang ibadah makhluk atau ain. Kalau ilmu fakir itu untuk praktik ibadah, bagaimana sholat berjamaah, tidak harus tahu ilmunya. Bukan hanya melaksanakan saja, tapi pelaksanaan berdasarkan ilmu. Yang kedua sebagai motivasi bagi kita, dorongan bagi kita hadir di masjid, tetap melaksanakan apa perintah Allah mencari ilmu ini. Saking pentingnya mencari ilmu, dan ilmu itu adalah untuk segala urusan dunia, urusan akhirat. Kata Rasul, siapa yang ingin bahagia dunia, ilmu, jadi mencari kehidupan akhirat dengan ilmu, ingin mencari kedua-duanya dengan ilmu. Jadi artinya itu pentingnya sampai orang-orang yang datang ke masjid, saudara-saudara, man qada ila masjid la yuridu illa ta'lama aw ma'lima. Siapa orang yang datang di masjid, pergi ke masjid, tidak ada maksud selain untuk mencari ilmu atau mengajar ilmu, maka pahalanya haji seperti pahala melaksanakan ibadah haji, seperti orang yang melaksanakan ibadahnya aman sempurna. Itu saking besarnya upah
bagi orang yang datang ke masjid atau ke majelis taklim, tidak ada niat di dalam pikirannya, tidak ada niat kecuali mempelajari untuk mencari kebaikan. Nah, maka pahala orang yang tadi seperti atau disamakan dengan ibadah haji. Kita paham bahwa itu ibadah itu kan ibadah yang mahal berangkatnya dan susah juga berangkatnya. Nah, sebab itu maka bagi orang kita semua ini ya, datang di masjid, datang di majelis taklim semata-mata untuk mencari ilmu untuk kebaikan, maka pahalanya disamakan atau seperti ajri, jadi seperti pahala ibadah. Yang kedua ini hadis Rasulullah. Yang kedua itu mencari ilmu itu adalah akan dimudahkan dalam masuk surga. Masuk surga. Jadi siapa orang yang berangkat, yang berjalan, ya, kemudian yang menuju suatu tempat untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jalan ke surga maksudnya jalan untuk mencari keridhaan Allah. Saat datang di masjid mencari ilmu, maka itu akan mencari kebaikan, mencari Allah, dan juga akan memudahkan ketika melewati siratal mustaqim. Jadi ini dorongan, motivasi kepada orang-orang supaya orangnya mau belajar ilmu. Dari banyaknya harus pakai ilmu. Adil wal itu agama itu kan menggunakan akal. Tadi lima akal. Tidak bisa orang menjalankan agama kalau tidak menggunakan pikiran, menggunakan ilmu. Nah, ilmu itu kan harus dicari, digali. Lebih-lebih lagi ilmu yang kaitannya dengan ibadah madhab, ilmu doanya. Kalau ilmu kedokteran, ilmu atau itu ada yang mewakilinya lah. Itu kifayah namanya itu. Kalau kifayah artinya dan semua orang ahli atom, dan semuanya orang yang dokter, dan semua orang yang astronom, ahli astronomi, ilmu bintang. Nah itu bisa kifayah. Tapi kalau orang yang belajar agama untuk praktek kemudian, ya, atau hal yang kaitan dengan masalah ibadah dan muamalah, ya, itu bisa dimasukkan pada hal-hal yang wajib. Kalau tidak, dosa. Kalau tidak, tapi masalah muamalah urutan aku, cuma kayak dosa tapi dosa. Jadi itu yang kemudian juga ada keterangan lagi yang hadis tadi riwayat di riwayat Muslim tadi. Udah ada lagi bahwa orang yang datang di majelis taklim, di majelis zikir kan majelis zikir itu. Majelis ilmu itu majelis zikir. Zikir itu kan mengenal Allah. Bukan hanya ucapan la ilaha illallah saja. Mencari ilmu itu kan zakat, artinya menggunakan pikiran, mengingat Allah, mengingat. Majelis zikir namanya, mengingat Allah. Nah itu akan seluruh makhluk yang ada di langit, bahkan semut yang ada di lubang atau ikan yang ada di lautan itu berdoa untuk orang-orang atau memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mencari ilmu. Ini makhluk yang ada di langit. Kemudian juga termasuk ini semut yang ada di lubang. Dan ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya berdoa kepada Allah untuk memohon ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu. Tidak artinya begitu. Makanya keterangan lain hadis lagi ini, ya, yang maksudnya orang yang mencari ilmu itu dilindungi oleh sayap malaikat, melindungi orang-orang yang sedang berada di majelis taklim untuk mencari ilmu. Atau keterangan lagi, ya ini dorongan
istama qaumun fi baitin min buyutillah. Orang yang berkumpul di satu rumah Allah di masjid ini, kemudian membaca ayat-ayat Quran bertadarus, tadabbur itu mempelajari ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, maka kata Allah melalui Rasulullah, ya melalui Rasulnya, maka akan hafal malaikat, akan dikelilingi oleh malaikat rahmat. Dikelilingi oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat kita berdoakan yang mencari ilmu yang kumpul di masjid. Wa wasyatur rahmat, diberikan rahmat, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini tercurah pada orang-orang yang berkumpul di bait Allah, di masjid Allah untuk mencari, untuk tadabbur, tafakkur, mempelajari ilmu. Kemudian juga wa anzala sakinah, dan diberikan ketenangan batin. Ya. Kan orang yang punya jiwa ini kadang-kadang bisa stres, bahkan sampai ada yang sampai ke jauh gitu. Yang insya Allah orang yang mempelajari ilmu, ya, dari ilmu Allah itu insya Allah hatinya akan memberi ketenangan oleh Allah. Sakinah, sakinah itu ketenangan jiwa. Bil kharij di dakhil wa kharij di dalam hati sampai di luar. Bapak-bapak ibu rahimahullah, jadi inilah keterangan agama bagaimana pentingnya orang mencari ilmu. Kita sudah menganggap mungkin cukup asal bisa sholat, padahal ilmu Allah itu begitu luas, ya. Luas. Bentuk apa itu ilmu? Ya untuk tadi itu untuk kehidupan. Kehidupan ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak menggunakan ilmu. Ilmu. Hanya sayangnya karena perkembangan waktu, perkembangan zaman itu ada dikotominya, ada pemisahan. Ilmu agama, ilmu umum. Ilmu agama, ilmu umum. Jadi kalau bicara masalah sholat itu agama. Ketika bicara masalah kehidupan, dagang, misalnya, masalah ekonomi sampai itu umum. Padahal semuanya ilmu Allah. Ilmu Allah yang wajib dipelajari. Siapa orang yang ingin hidup di dunia, pandai ilmu. Siapa orang yang ingin hidup di akhirat dengan baik, pandai ilmu. Siapa orang yang ingin kedudukannya juga dengan ilmu. Oleh sebab itu mudah-mudahan saja kita belajar bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan mungkin satu hadis, dua hadis. Hadis yang pertama saya bacakan tadi yang sudah berbeda, mungkin sudah biasa, tapi tidak salahnya saya sampaikan lagi. Yang berhubungan dengan masalah ini juga ini. Waktu yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal kiamat," tidak akan beranjak ya, kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya, diminta bertanggung dari 4. Jadi ini ada proses untuk sampai ke akhir, ujung akhir itu. Ada proses yang harus dilewati. Tidak begitu saja lewatnya, ada aturan-aturan yang lain di hadis ini. Tidak akan beranjak, tidak akan bergerak telapak seorang hamba pada hari kiamat. Sehingga diminta dulu bertanggung dari 4 perkara. Apa ini? Yang pertama karena memberi umur dipergunakan untuk apa? Bapak-bapak ini dalam Quran sudah jelaskan. Umur manusia itu kan ada yang orang dilahirkan baru sudah meninggal, sudah bayi. Ada yang
Meninggal di pertengahan ada yang sampai tua. Nah yang sampai tua ini umur. Nah itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada apa? Bapak-bapak ibu sampai ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kita ada doa supaya Allah tapi itu kan hak Allah. Dan umur itu sudah ditentukan ketika ditiupkan di dalam kandungan ibu. Di dalam hadis dijelaskan, bahkan dalam buku ayat 12 sampai 14 dijelaskan, diperjelas dari Rasulullah SAW. Jika bayi dalam kandungan sudah usia 4 bulan, 3 kali 4 120 hari, 4 bulan, itu ditetapkan 4 perkara. Pihak rezeki ditetapkan rezekinya. Jadi rezekinya sudah ditetapkan ketika bayi mulai di dalam kandungan 4 bulan sudah ditiupkan ruh, bayat biru, ditiupkan padanya ruh, jadi mulai ada kehidupan mulai 4 bulan. Ditetapkan pihak rezeki, ditetapkan rezeki. Nah rezeki itu sudah ditetapkan, adapun bagi kita adalah berusaha. Tapi kita yang tidak tahu berapa rezeki kita kan tidak tahu. Seberapa banyak rezeki kita, rezeki seseorang tidak tahu. Maka kita lebih wajib berusaha, wajib berdoa untuk dapat rezeki itu. Wajarnya adanya itu sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu. Tidak ada yang beritahu umurmu waktu lahir itu sekian tahun tidak. Tapi kita harus berusaha supaya usia kita itu terus lanjut. Terus kita itu supaya sehat. Dan tidak ada sekandak kamu saja lah. Umur kan sudah ditetapkan ya. Jadi kita sakit kita wajib berusaha untuk berobat supaya sembuh. Jangan kita sakit nah kamu tidak mau atau kamu ini tidak mau berobat. Karena umur masih sudah ditetapkan dia itu. Saya dan kewajiban untuk berobat. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kamu. Adapun sembuh atau tidak jadi urusan kita, itu urusan ya abang tadi kan. Tapi kalau kita sakit tidak berobat, dosa kita ini diantar karena misalnya kalau tadi sudah menyatakan kepada tetap lagi. Nah umur itu sudah ditetapkan, umur itu ditetapkan. Tapi tidak tahu ada yang sampai beberapa tahun, beberapa tahun, tetapi umur yang diberikan kepada manusia itu pada kita ini akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Dipakai apa ini umur yang diberikan? Nah mungkin setiap saat mungkin kita bisa ya kecil-kecilan bisa mengevaluasi, bisa amal kurang diterjadi amal dosa amal kurang diterjadi bisa mengevaluasi, bisa menilai berapa masing-masing tentang umur yang sudah tahu itu dipakai ibadah atau yang bisa apa itu kan kita pertanggungjawaban. Jadi jangan ya sekarang sedang menunggunya orang kan semua orang berusaha ingin banyak umur. Kalau sudah banyak umur menjadikan apa? Sudah banyak umur menjadikan apa? Mau dipakai apa kan kita? Jangan sampai banyak umur atau umur yang kita peroleh ini kita sia-siakan. Contoh ibadah lupa, kebaikan lupa, malah banyaknya maksiat bisa. Itu kan mubahir antumri dan umur. Di umurnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur dipakai apa? Dipakai apa ini? Umur yang dipakai. Yang kedua, wa jasadihi al-jismihi bima ablah. Jasad fisik jasmani ini dipakai digunakan untuk apa di sana? Sampai mana jasmani kita fisik kita ini
dimanfaatkan untuk hal kebaikan, atau masih banyak kebaikan atau ketidakbaikan. Dosa kita sudah bisa menilai itu. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Fisik, jasmani. Jadi umur ya, diminta pertanggungjawaban. Fisik diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jasmani kita akan ditanya. Bukan hanya semata-mata kita ini sehat, enggak. Setelah sehat itu pakai apa? Jangan sampai semangat Allah menciptakan manusia itu sempurna, fisik yang sempurna. Yang sehatnya untuk apa? Untuk beribadah. Dia untuk mengabdi kepada Allah. Kata Allah kan itu. Tidak semata-mata kami ciptakan diri dan manusia. Tidak menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kecuali untuk mengabdi, menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita ini sebagai manusia lupa diberi fisik sehat, jasmani yang sehat, yang bukan, tetapi kita lupa untuk memanfaatkan jasmani yang sehat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ibadah itu luas. Ibadah dalam bentuk ritual, ibadah yang paling banyak pada amanah, yang paling banyak itu berhubungan dengan urusan-urusan masalah di luar ibadah atau amanah. Dan di dalam ajaran Islam semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan dari mulai masuk WC, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu begitu hebat. Itu kan semuanya ibadah. Dari mulai masuk WC, melangkah kaki ketika masuk kaki kiri, sampai berperintah doa, sampai mau tidur, sampai tidur kembali, itu semuanya tidak lepas dari pahala, dari ibadah. Nah, kalau banyak punya ilmu pada memanfaatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fisik yang kita miliki, yang sempurna, yang saat ini, nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, Islam itu agama yang sempurna. Dari mulai tadi katakan sedikit misalnya tadi dia mau tidur sampai tidur kembali itu diisi dengan masa ibadah. Dan mulai tidur sampai tidur kembali. Jadi begini tandaan yang mulai tidur bangun tidur, baca doa lagi supaya berpahala lagi. Terus sampai batu pakai wudhu, pakai segala macam sampai aktivitas kita itu. Masa ibadah itu dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ada di dalamnya ibadah makhluk, sholat, sahur. Di situ ada begitu banyaknya membuang duri saja dari dalam. Membersihkan selokan, ya, senyum saja ketika berjumpa dengan seseorang yang benar, dengan manusia itu sudah ibadah. Jadi itu begitu hebatnya ajaran Islam. Jadi kalau dihitung-hitung, mestinya amal kebaikan manusia itu harus lebih banyak dari amal kejahatannya. Mestinya ketika kita dalam proses hidup kita ini diisi dengan niat-niat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa an ilmihi ma ja'alul ilmu dipakai apa ilmu? Nah, ilmu itu kan seperti ini, orang mencari ilmu itu banyak sekali ilmu tentang kehidupan dunia. Tapi orang yang belajar ilmu tentang kehidupan dunia itu harus mengarah, harus bermuara kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau orang belajar ilmu fisika, kalau orang berilmu astronomi perbintangan, harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan belajar ilmu semata-mata ilmu. Tapi ilmu adalah untuk bermuara pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
Dan jelas ilmu tadi ilmu untuk apa namanya itu ilmu pas lain sudah jelas itu. Nah, tapi ilmu-ilmu yang untuk kehidupan dunia. Bagaimana kalau seseorang belajar ilmu kehidupan dunia terus ilmu dunia terus. Tidak ada sedikit pun untuk mencari dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak termasuk orang yang memakan dengan kepada Allah. Mengapa ilmu itu harus berdoa diarahkan untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak semua bisa. Untuk apa? Diajarkan, disampaikan kepada orang lain, si orang lain itu tahu. Contoh, nah sekarang misalkan cuaca kan kita tidak tahu cuaca, tapi oleh orang yang ahli, ya, pada metode fisika misalnya itu, kita tidak tahu, tidak belajar. Nah ini artinya termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu dipakai apa? Jangan sampai ilmu dipakai di apa namanya itu hanya untuk ilmu, ngumpul ilmu, jadi ilmuwan. Sementara amalnya sementara Rasulullah wain liman lam ya'lam. Silakan jawab untuk jawab orang-orang yang tidak mencari ilmu. Silakan. Bapak yang liman alimah semana yang ya'mal. Tapi lebih celaka lagi bagi orang yang berilmu semana yang ya'mal. Celaka orang yang tidak percaya ilmu. Ilmu apa saja. Tapi juga celaka bagi orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Nah itu jadi artinya ilmu amal yang baik itu masuk itu celaka. Budikom repot. Nah, disebutkan tadi ibadah kita saya contoh pernah ini sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah kan tidak boleh prinsipnya kalau supaya berjamaah dengan pahalanya waktu kan tidak boleh mendahului, tidak boleh mengakhiri, mendirikan nanti sudah sekiranya satu kali gerakan sholat. Kalau menurut kita biasanya kan tidak, tapi kadang-kadang ini ada yang sambil kita itu dalam waktu sujud akhir imam sudah bangun, masih terus sujud akhir orang itu sudah lebih dari satu gerakan, itu tidak diperbolehkan. Jadi walaupun ada di sujud akhir ketika berjamaah imam sudah bangun, jangan terlalu lama seperti tadi ayat. Jika nanti kita bukan mudah-mudahan tidak sujudnya bagus ada, tapi kan sulaya tidak sholat baik. Jangan terlalu lama. Sekira satu gerakan sholat sekarang subhanallah sekarang sholat. Jadi jangan itu ada ilmu tuh, ilmu berjamaah. Ya, jadi jangan terlalu lama. Juga yang tidak boleh jangan mendahului jalan. Tidak boleh mendahului. Moga tak nanti mandiri kedua kita ini mandiri kedua kita ilmu amal, ilmu berjamaah. Nah, itu jangan menjadi silakan bagi orang-orang yang berilmu dan juga silakan juga bagi orang yang berilmu tidak mau mengamalkan lima kalimat cuma ayat orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah itu yang kaitan dengan ilmu. Nah kemudian yang keempat ya, yang akan diminta oleh Allah pada hari kiamat itu wa al-mali min aina tasabahu, dari mana mencarinya, bagaimana cara mencarinya, wa bima anfaqahu, dan bagaimana membelanjakan menafkahkan. Tidak ada pertanyaan. Jadi kalau harta mata bagaimana mencarinya, apakah dengan cara yang dihalalkan atau dengan cara yang diharamkan. Sampai ada dengan harta ini ada amal bisa bilang saudara dengan golongan. Ya, ada
Ada 3 golongan manusia tentang harta. 2 golongan yang celaka dan 1 golongan yang selamat. 2 golongan yang celaka itu pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan ilmu dengan cara haram, kemudian juga menggunakannya dengan cara haram. Misalnya hak orang lain diambil, ini ramai di media sosial, berita, korupsi misalnya, itu dengan cara yang tidak hak, ya, yang tidak halal caranya, dimanfaatkannya, digunakannya dengan cara yang haram. Kemudian yang kedua, itu orang yang mengumpulkan ilmu dengan cara yang halal, tapi dimanfaatkannya dengan cara yang haram. Silakan dulu. Jadi orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal, halal mencarinya, tapi pernah menafkahkannya, memulakannya dengan cara yang haram, itu bisa celaka. Dan misalnya yang membagi, yang berguna, yang berusaha maksiat, tapi dari perasaan sebenarnya yang halal. Dan yang ketiga, orang yang mencari harta dengan cara yang haram, menggunakannya dengan cara yang haram, itu jelas apa namanya haram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Bukhari. Kemudian di dalam satu hadis lagi saya akan sampaikan. Ini ada iktan bangsa lokal ini nasihat Rasulullah SAW tentang memanfaatkan waktu. Kata Rasulullah jangan dimanfaatkan dengan perkara ini. Pertama itu ada sehat atau rasa bangga, sehatmu sebelum sakit. Nah ini kita manusia kadang-kadang sering sakit atau pernah sakit kita bagaimana merasakan sedang sakit? Namanya sehat. Maka gunakan masa sehat sebelum masa sakit. Biasanya kalau sakit kan sujud juga tidak sempurna, berdiri tidak bisa enak, sholat sampai duduk kan tidak sempurna. Tapi jangan melihat itu ya sempurna sampai duduk. Jadi gunakan masa sehat sebelum masa sakit. Ya, tapi yang kalau orang sudah sakit tidak bisa beraktivitas, lalu mungkin bisa menyesal. Belum bersehat, kurang ibadah. Maka gunakan waktu sehat, waktu bukan sebelum waktu sakit. Kenapa ada sebelum? Satu saat manusia ada sakit. Ya. Jangankan kita Rasul pun sakit. Ya. Kalau orang tidak pernah sakit nanti seperti sejarah mah, iya, Firaun bayar itu pernah kering. Waktu pernah kering sombong. Anak Allah saya dan Tuhan yang paling tinggi. Jawab jangan antara sakit ini aja, ini aja. Tenang, bicara kamu. Maka manusia mau bicara tempat sakit, tempat sehat. Nah, tapi lalu menyamakan. Yang kedua, Bapak kalau kita sedang tenang sebelum datang sibuk. Sebelum datang sibuk kita ini, gunakan kita sedang ini. Contoh sedang berada di rumah, ya, lalu mampu berjamaah. Satu saat kita pergi keluar, mau bagaimana sempurna, misalkan ya sambil perjalanan kan kita. Oleh sebab itu kita sedang tenang sebelum kita sulit, sebelum kita sibuk, gunakan masa senggang. Nasihat Rasul ini, nasihat Rasul yang benar-benar diperhatikan oleh kita. Yang selanjutnya adalah wasyaba bapak keberhaukan sedang muda, masa muda sebelum tua. Nah kita rasakan sudah tua begini kan banyak saja yang terasa. Istri itu baik, besar baik, sudah tua. Tapi sedang muda, menggunakan masa muda
sebelum datang masa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya wabina asal beberapa mereka masa cukupmu masa kekayaanmu sebelum datang waktu. Jadi kalau suatu saat kita punya harta materi, gunakanlah sesuai kemampuan kita sebelum kita ini fakir atau suatu saat mungkin hilang harta. Maka itu nasihat Rasulullah ketika sedang kaya, sedang cukup harta, manfaatkan gunakan sebelum ada nanti fakir. Kalau mau fakir mau bagaimana sekarang? Mau sedekah. Nah ini kita nasihat Rasul kepada kita supaya orang yang mampu gunakan ketika kita mampu ini. Kemudian yang selanjutnya wahayat program kita kayak ilmu sebelum Anda datang Muhammad itu. Jadi ini masa hidup sebelum meninggal. Memang sudah kalau sudah jiwa sudah tidak ada sempat. Jika anak Adam meninggal, putus segala urusan dengan dunia. Paling tiga ilmu yang memanfaatkan, kemudian anak yang soleh, terus anak kerja, baru yang mengalir untuk nyambung. Selain itu putus, tidak ada kesempatan ibadah. Maka kata Rasul, ini nasihat Rasul, gunakan semenjak anak ketika anak masih hidup, masih sehat, masih cukup, ya, masih senggang, gunakan seperti ini nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Di dalam rangka menggunakan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diterima dari Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Hakim dalam Al-Musnad. Jadi ini saking pentingnya menggunakan waktu hidup kita ini. Sebab namanya manusia kan itu dalam proses perjalanan itu kan ada sapi, ada semut, ada sapi, ada kaya, ada sedang saja tidak ada kuda, ada kolam, ada senggang, ada sipit. Nah ketika kita masa-masa yang tadi itu nama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam kalau kita paham Islam itu melalui Rasul dan Allah dan Rasul, begitu mengingatkan kepada kita supaya hidup kita ini tidak terlena, supaya kita ini terus berada di dalam jalan-jalan Allah dan Rasulnya. Mengingatkan melalui Rasul dapat melalui sabda Rasulullah SAW sampai dari mulai lahir ya, sampai orang meninggal dunia itu tadi ada peringatan yang Allah mengingatkan supaya orang tetap berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu mungkin juga yang bisa saya sampaikan dalam hal tempatnya hanya mengingatkan bapak-bapak ibu di dalam hal memanfaatkan waktu juga tadi masalah itu pertanggungjawaban manusia hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kepada Inna amal